Shalom rekan-rekan pemuda, kembali lagi dalam SBP Sunday edisi 9 Juli 2023. Pada renungan hari ini bertemakan hidup, yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya ke-89 hingga 96. Namun sebelum kita mendengar renungan kita buka di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih setiamu sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam memulai hari kami. Juga Tuhan Yesus, layakkanlah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk mengerti firman-Mu dan dalam kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya ke-89 hingga ke-96 yang menyatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dengan sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pada renungan pada hari ini bertemakan hidup. Apakah hidup itu? Beraktivitas, makan, dan minum. Apakah hal-hal demikian yang disebut hidup? Pemazmur menyebut hidup sebagai hiyitani, yakni suatu keadaan hidup seperti dalam pengertian biologi. Namun kata tersebut juga berarti keadaan memiliki kesadaran, kekuatan, energi, dan dorongan untuk bangkit. Dalam bahasa Indonesia, hiyitani juga memiliki makna sembuh, seperti dalam Mazmur 30 ayat 3, Engkau telah menyembuhkan aku. Dengan demikian hidup itu dapat dimaknai sebagai bukan hanya tidak mati, tapi juga ada kesadaran dan kekuatan. Hidup bisa mengalami sakit, entah itu mental maupun raga. Akan tetapi hidup itu juga menyimpan daya untuk bangkit dan sembuh. Ketika pemazmur mengungkapkan bahwa kehidupannya bisa tetap berlangsung karena dirinya tidak melupakan titah-titah Tuhan, kita tetap teringat akan ucapan Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada hubungan sebab akibat antara firman dan kehidupan. Ada konsekuensi ketika hidup kita hampa akan sabda Allah. Sejak semula kehidupan di jagat raya ini terjadi karena pekerjaan tangan dan kuasa ucapan Allah. Sehingga kehidupan dapat terus berlangsung juga hanya karena tangan dan kuasa firman yang sama. Kita bisa saja bernafas, makan, minum, dan bekerja, tetapi tanpa digerakkan, diberdayakan, dibangkitkan, dan dipulihkan oleh firman, apakah masih bisa disebut hidup? Banyak orang yang seringkali tidak sadar bahwa diri mereka sesungguhnya telah mati dalam hidup, sebab makna dan nilai kehidupan tidak lagi dibangun di atas dasar dan di dalam perspektif firman. Nilai dan harga diri kita kerap dibentuk secara berseberangan dengan cara Allah menilai dan memperlakukan hidup kita. Demikianlah renungan SBP Sunday. Kiranya renungan yang kita dengar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan itu mari kita tutup SBP Sunday kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman dan renungan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat hidup hanya oleh dan untuk firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu.
Biarlah kami mengaplikasikan firman-Mu dalam keseharian kami, dan sadarkanlah kami jika kami tidak berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikian rekan pemuda, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.